Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini dengan tema haturkan amalmu kepada Tuhanmu, yakni bagaimana sih caranya agar amal ibadah kita menjadi amal yang soleh. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, agar kita mempersiapkan diri kita untuk mempersembahkan amal, bagaimana caranya amal ibadah ini agar kita bisa mempersembahkan langsung secara nyata kepada Allah. Ya, caranya harus jadi orang soleh dulu. Agar amal yang dikerjakan selalu menjadi amal soleh, manusianya, kita semua harus jadi orang soleh dulu. Jadi orang soleh itu yang bagaimana? Menurut kriteria Allah. Kalau menurut kriteria manusia kan soleh itu orang-orang yang ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholawatan, ahli sholat malam, ahli tahajud, dan ahli sholat duha, dan oleh diri manusianya di hatinya. Itulah amal soleh versinya manusia. Namun untuk menjadi orang yang soleh di sisi Allah itu yang bagaimana? Ya, harus mengerjakan amal soleh yang versinya Allah. Harus soleh dulu manusianya, harus jadi hamba dulu manusianya, harus jadi abdi dulu manusianya, harus menjadi makhluk dulu manusianya. Jangan jadi kholik. Kalau orang soleh di sisi atau versi manusia kan yang beribadah, yang berbuat baik masih makhluknya. Seolah-olah sang makhluk sudah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena bersandarnya semua amal kebaikan, amal ibadah yang dilakukan hanya kepada hawa nafsunya sendiri, yang merasa bisa mengerjakan itu semua. Berarti makhluk sudah mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa dirinya, sehingga Allahnya tidak berkuasa lagi, akan tetapi makhluknya lah yang berkuasa. Inilah makhluk yang menyerupai sang Khalik. Kalau sudah begini, apakah dikatakan orang soleh? Bila manusianya lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih nampak, lebih jelas, lebih berkuasa atas Tuhannya, bila manusianya yang berlaku di dalam hatinya menjadi sosok yang tunggal, manusianya di dalam hatinya menjadi sosok yang esa, diri manusianya menjadi sosok yang ditauhidkan, sedangkan Allah dinafikan, Allah ditiadakan, Allah digoibkan ketuhanannya, sehingga Allah tak berlaku bagi kita kecuali kita yang berlaku sebagai sang Khalik.
Kita sebagai sang penguasa atas semua amal-amal ibadah kita. Kita yang berkuasa semua atas sholat-sholat yang kita lakukan. Kita berkuasa semua atas zakat, puasa, haji, umroh, dan sebagainya. Kita yang menguasainya. Kita yang menjalaninya. Kita yang mengerjakannya. Inilah tanda bukti bahwa sang makhluk yang mestinya tidak bisa apa-apa, kini jadi sang Khalik yang merasa bisa apa-apa, sehingga Allahnya gaib, tidak berlaku Allahnya. Bila Allahnya gaib, ya berarti kan Allahnya tidak ada. Allahnya tidak dipertuhankan, Allahnya diasingkan. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita, termasuk saya selama ini, kan masih Abdul Halimnya. Yang jadi Tuhannya amal, Abdul Halimnya yang jadi Tuhannya sholat, Abdul Halimnya yang jadi Tuhannya zakat, Abdul Halimnya yang menjadi Tuhannya puasa di bulan Ramadan, Abdul Halimnya yang menjadi Tuhannya segala kebaikan-kebaikan menurut versi Abdul Halimnya. Apakah ini disebut amal soleh atau amal yang fahsya wal mungkar di sisi Allah? Kalau di sisi manusia ya amal soleh, tapi di sisi Allah ketahuilah bahwa ini semua amal-amal yang najis, fahsya wal mungkar, pasti tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita ingkar dari Allah. Kenapa? Karena kita musyrik dari Allah. Kenapa? Karena kita menyerupai Allah sebagai pencipta apa-apapun yang kita lakukan. Sedangkan Allah kita letakkan, sedangkan Allah kita dudukkan sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang tidak bisa menguasai apa-apa. Kenapa? Karena hanya makhluk ya, makhluknya lah yang merasa berkuasa atas dirinya masing-masing. Sehingga Allahnya tidak berlaku. Terus bila kita beribadah, kita mengerjakan amal soleh, kita mengerjakan kebaikan, lah dihantar, lah dipasrahkan, lah dihaturkan kemana? Kalau Allahnya tidak ada, kalau Allahnya gaib, ya alias dipersembahkan semua amal kita, diabdikan semua amal kita guna untuk mengenyangkan syaitan, guna untuk mengenyangkan iblis, guna untuk dipersembahkan kepada Dajjal, sehingga dipersembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri, ibadah-ibadah kita selama ini. Apa buktinya? Wong li nafsi, aku yang mengerjakan, aku yang bisa apapun. Inilah tanda bukti bahwa amal kita selama ini, sejak detik-detik akil balik hingga setua bangka ini, seperti Abdul Halim ini, ternyata tidak diterima semua, alias zong, hanya untuk bahan-bahan kayu bakarnya anar saja di dalam dadaku. Semakin aku banyak beribadah, semakin aku banyak beramal soleh, maka semakin sombong. Inilah ngumpul-ngumpulkan api-api dengan kayu bakar dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Inilah, apakah ini disebut amal soleh ketika Abdulnya Halimnya jadi Tuhan? Ketika yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam dada kita hanya Abdul Halimnya, maka yang wujud inilah yang menerima amal, yang menerima ibadah sholat, yang menerima ibadah zakat, yang menerima ibadah puasa kita selama ini sudah bertahun-tahun. Bro, kita jadi Tuhan tidak terasa. Karena untuk jalan menuju Tuhan itu sangat amat sulitnya, sehingga dikiaskan atau sanepanya atau dilambangkan jalan menuju Tuhan itu ibarat rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Ya tidak bisa melewatinya. Jangankan kita bisa melewatinya, telurnya kutu saja tidak bisa nempel, wong tidak kelihatan, wong gaib jalannya.
Maka bila gaib jalannya, bagaimana mungkin kita bisa melewati siratal mustaqim untuk menyerahkan sholat kita, untuk menyerahkan ibadah kita, untuk menyerahkan puasa-puasa kita yang kita lakukan selama bertahun-tahun ini, yang mana hanya untuk pemuas kelegaan hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Sehingga kita yang wujud, yang menerima, kenyang dengan amal-amal kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya agar ibadah kita ini, sholat kita, zakat kita, puasa kita diterima langsung oleh Allah, agar tidak terputus lagi, agar tidak terpenjara lagi aku sebagai semua amalku dan ibadahku. Bagaimanakah caranya? Ya harus jadi orang soleh versinya Allah dulu. Apa orang yang soleh versinya Allah itu? Ya bunayya, didikan ayah kepada anaknya di dalam surat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mensekutukan Tuhanmu. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang amat besar. Bagaimana mungkin bila kita masih mensekutukan Allah, kewujudan manusia kita di dalam hati kita selama ini, bisa dikatakan kita orang yang soleh, sedangkan kita orang yang khianat dan ingkar kepada kewujudan Allah selama ini. Nah, jadi marilah bersama kita benahi bagaimana sih orang soleh itu. Orang soleh itu adalah ketika manusianya harus masuk ke dalam Islamnya Allah dulu. Jadi Islam bukan Islam lambang-lambang yang kita ikuti, yang kita imani, yang kita aku sebagai Islam diri kita selama ini, Islamnya KTP. Islam di sisi Allah adalah pasrahkan dirimu, berpasrah diri kepada Allah. Apanya yang dipasrahkan? Sebelum ibadah-ibadah kita yang diserahkan, ya pertama hidup dan badanmu itu yang bukan milikmu, itu loh pasrahkan. Bagaimana cara memasrahkannya? Jangan kau akui lagi di dalam dadamu bahwa hidup ini hidupmu. Kenapa? Karena tak ada hidup kecuali hidup Tuhanmu yang menciptakanmu, yang mewujudkanmu, yang mengadakanmu, yang melindungimu, yang menjagamu, yang memeliharamu, dan yang mencukupimu selama ini sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Dari tanah sampai menjadi bayi kita dimakan, minumi, dijaga, dipelihara, dicukupi. Kira-kira hidup dan badan ini milik kita? Kalau hidup dan badan ini milik kita, tentu kita saat di tanah dulu hidup yang ada ya hidup kita. Sampai menjadi tanah, menjadi tumbuhan, menjadi sayuran, padi dan buah-buahan, hingga menjadi sel sperma, sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, janin dan bayi. Mestinya kita ada di situ dan ingat semua kejadian-kejadian itu tanpa kita melupakannya. Bila hidup dan badan ini adalah milik kita, inilah tanda bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Hidup dan badan inilah kenyataan dohir batinnya Allah. Ini dulu yang harus dipasrahkan, baru menjadi orang yang soleh, baru menjadi hamba Allah, baru menjadi kekasih Allah, baru menjadi Rasulullah, bukan Rasulnya iblis, baru menjadi utusan Allah, bukan utusan iblis, baru menjadi pesuruh Allah, bukan pesuruh iblis, baru menjadi waliullah, bukan walinya iblis selama ini. Jadi inilah Islam atau agama atau orang soleh atau orang takwa menurut Allah. Harus menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba.
Apa kedudukan hamba ini? Menengok, why, enjoy, why. Kenapa? Makhluk. Enak jadi makhluk itu. Kalau kita jadi sang Khalid, di dalam dada kita panas. Hidup penuh dengan panas, penuh dengan anar, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan fahsya wal mungkar, penuh dengan iri, dengki, ujub, riak, dan sebagainya. Dan penuh dengan ketakutan. Takut miskin, takut tak berhasil usahanya, takut rugi, dan endingnya yang paling ditakuti adalah takut mati. Takut mati kok mau diterima amalnya. Jadi Allah hanya menerima orang mati, menerima amal-amalnya orang mati, bukan orang yang hidup. Kenapa? Karena amalnya orang-orang yang mati itu ya amalnya Allah sendiri, ya itulah amal soleh, ya itulah amal yang langsung diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbuat, karena lillahi ta'ala. Ketika manusianya sudah jadi makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang tidak bisa jadi siapa-siapa. Inilah orang yang soleh di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami, khususnya diri saya, semoga kita semua bisa memahami paparan-paparan yang ada di YouTube Uripe Allah ini, agar kita bisa membongkar, memerangi, membombardir kerajaan-kerajaan setan yang selama ini telah membawa kita kepada alam kegelapan, hingga kita buta kepada Allah, hingga kita tidak mengabdi kepada Allah alias mengabdi kepada setan, pengabdi hawa nafsu, semuanya dimakan sendiri. Mana bisa kita serahkan bila masih kita pegang amal itu, bila kita masih kita akui amal itu. Sholat kita pegang, kita akui ini sholatku. Bagaimana mungkin diterima Allah sementara masih kita akui sebagai sholat kita, sebagai kita yang melakukan selama ini kita masih menjadi Tuhannya amal-amal yang kita lakukan. Puasa pun juga begitu. Bila puasa kita yang kita lakukan masih kita pegangi, ini puasaku, aku yang puasa. Bahkan ditunjukkan kepada orang lain, aku puasa. Ini kan amal yang najis. Maka dari itu amal yang disyariat itu puasa, sholat, ibadah, baca Al-Quran, beramal soleh dan sebagainya itu ibaratkan kotoran, ibaratkan keburukan manusianya. Jangan diperlihatkan kepada orang lain. Jangankan orang lain, diri kita sendiri saja tidak boleh melihat. Diri kita saja tidak boleh menyaksikan amal itu. Kenapa? Karena hanya Allah yang menyaksikan Allah, dan karena hanya Allah yang menyaksikan segala ciptaannya, dan hanya Allah yang bisa menyaksikan seluruh apa yang dipergerakkan kepada seluruh manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua, dan Allah pula lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat, dudukmu, nafasmu, ibadahmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, ramelok duwe, semuanya hanya milik Allah. Bila hanya Allah yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang berkuasa atas diri manusianya, inilah tanda bukti manusianya sudah pulang kampung kepada hakikat jati dirinya yang hanya makhluk. Inilah orang-orang yang soleh itu di sisi Allah loh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, semoga saya pribadi khususnya dan kita semua para pendengar
yang ada di TikTok maupun yang di YouTube ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesadaran dan diberi kesempatan sebelum sakaratul maut tiba, sebelum hari yang kita takuti datang, untuk mutu qabla antal maut, bisa berbenah sebelum ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan bersama sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.